Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Surya Ningsih, dan di sini aku ingin membahas mengenai akuntansi. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah tekan subscribe, tekan tombol lonceng, like maupun komen. Dan buat kalian yang baru aja datang di video aku ini, aku mengucapkan terima kasih juga dan selamat datang. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan tekan tombol belnya biar kalian gak ketinggalan mengenai updatean video aku yang terbaru. Oke, video ini dibuat untuk kalian yang masih bingung apa sih itu akuntansi, dan buat kalian juga yang masih bingung kalian mau ambil jurusan apa dan kalian tertarik ingin mengambil akuntansi. Nah, ini adalah suatu proses mengolah suatu data keuangan untuk membuat suatu laporan keuangan yang kegunaannya untuk membuat suatu keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain yaitu suatu proses mencatat, menggolongkan, dan merangkum suatu kejadian ekonomi yang terjadi dalam perusahaan untuk membuat suatu laporan keuangan yang kegunaannya untuk membuat suatu keputusan oleh pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Tapi apa sih sebenarnya definisi dari kalimat itu? Dan apa sih sebenarnya nanti yang akan dipelajari dari mencatat kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan? Contohnya yaitu adalah misalnya Budi membeli suatu buku ke sebuah toko seharga 5.000 secara tunai, maka si toko ini akan mencatat suatu kejadian ekonomi ini sebagai transaksi penjualan, yaitu dengan cara debit cash dan dikredit persediaan buku senilai 5.000. Nah, kejadian ini menunjukkan di mana perusahaan ini menerima kas yaitu sebesar 5.000 dan perusahaan mengeluarkan suatu persediaan buku seharga 5.000. Nah, itulah yang akan dicatat oleh toko, yaitu suatu penerimaan uang karena dia mengeluarkan suatu persediaan buku. Begitupun jika toko itu melakukan suatu penjualan seperti kotak pensil, penjualan suatu pensil, penjualan penghapus, dan lain-lain. Maupun jika toko itu mengeluarkan suatu uang untuk membeli suatu pembelian persediaan untuk persediaan barang dagangannya, atau misalnya toko ingin mengeluarkan suatu uang untuk membayar biaya telepon, biaya iklan, biaya listrik, maka 100 transaksi tersebut harus dicatat oleh perusahaan. Kenapa harus dicatat? Karena perusahaan ini harus memiliki suatu tolok ukur, yaitu berapa sih kas keluar dan berapa sih kas masuk, kegunaannya untuk apa? Untuk menentukan suatu keputusan. Coba kalian bayangkan kalau perusahaan itu tidak melakukan suatu pencatatan, apa yang akan terjadi? Pasti perusahaan gak akan punya suatu ukuran, berapa sih uang yang keluar, berapa sih uang yang masuk, dan berapa biaya-biaya yang telah dia bayarkan, dan berapa sih persediaan yang ada di gudang sekarang. Kalau kayak gitu, apa solusinya? Ya, solusinya akuntansi. Jadi, kesimpulannya, akuntansi ini mempelajari bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang informatif untuk menghasilkan suatu keputusan yang memiliki kebaikan di masa yang akan datang untuk perusahaan. Dengan kata lain, yaitu adalah bagaimana caranya agar kegiatan mencatat, menggolongkan, dan merangkum suatu kejadian ekonomi ini bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki nilai guna yang bisa berguna untuk pembuatan suatu keputusan demi tercapainya suatu kebaikan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selain mencatat transaksi ini, kalian harus menggolongkan transaksi ini juga ke dalam pos-pos yang benar. Jangan sampai ada keliru. Kenapa? Karena akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang tidak mengabarkan suatu kejadian ekonomi yang benar-benar terjadi dalam perusahaan. Jadi, jangan sampai salah, karena itu akan mengakibatkan suatu keputusan yang berbeda. Jadi, kalau misalnya transaksinya itu masuk ke pos utang, maka kalian harus masukkannya ke utang, jangan sampai salah ke piutang. Nah, itu kurang tepat, benar-benar kurang tepat. Karena apa? Karena itu akan menghasilkan suatu informasi yang berbeda dengan keadaan yang nyata. Jadi harus kalian pastiin mencatat, menggolongkan, merangkum itu harus kalian lakukan dengan tepat. Jangan sampai ada yang keliru, agar
untuk yang selanjutnya itu tidak terbawa terus kesalahan di depan, tidak terbawa di kedepannya. Misalnya kalian salah di pencatat, maka kalian akan salah juga di kelanjutannya sampai dengan merangkum kalian akan salah. Kenapa? Karena kalau akuntansi ini di awal salah, maka kelanjutannya juga akan salah. Jadi hati-hati ya, ketelitiannya harus dijaga. Nah, kalau kalian udah teliti, kalian udah percaya kalau laporan ini benar-benar betul, laporan keuangannya itu udah betul, maka kalian akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang benar-benar berdaya guna untuk perusahaan. Kegunaannya untuk apa? Untuk membuat keputusan. Nah, keputusan ini dibuat oleh suatu pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan suatu laporan keuangan. Misalnya suatu pemilik, terus karyawan, bidang keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi mengenai gambaran akuntansi. Kalian pasti mikirnya gini ya, ada yang berpikir, jadi kegiatannya akuntansi itu jual beli ya? Enggak juga. Kenapa? Karena akuntansi itu tuh luas, bukan hanya terkait dengan jual beli, tapi benar-benar luas. Ada perusahaan dagang. Kebetulan yang aku bahas ini tuh mengenai perusahaan dagang. Jadi kegiatan utamanya yaitu jual dan beli. Dan ada yang lain juga, yaitu ada perusahaan jasa, terus ada pabrik, terus ada pabrik itu masuk ke manufaktur ya, terus ada perbankan, ada rumah sakit, pokoknya banyak. Oke, itu dulu yang dapat aku sampaikan mengenai apa itu akuntansi, dan jangan bosan-bosan ya ke video aku ini. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di channel aku, Surya Suryaningsih. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan updatean video aku yang terbaru. Like, komen, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.